Bagaimana kondisi terkini di Los Angeles? Kami telah terhubung dengan Ibu Dewi Ratna Asih, Konsul Protokol dan Konsuler Staf KJRI di Los Angeles, Amerika Serikat. Selamat petang waktu Amerika Serikat, Ibu. Bagaimana kondisi terkini kebakaran lahan di Amerika Serikat? Apakah sudah ada hasil dari upaya pemadaman? Selamat pagi Mas Ijul dan Mas Sekar. Kalau api belum bisa dipadamkan Mas, bahkan masih sedikit kayaknya ya, walaupun ada beberapa titik seperti yang kemarin di Sunset Fire yang dekat kota yang mungkin banyak meme-nya tuh yang Hollywood sign terbakar itu, walaupun Hollywood sign-nya baik-baik saja, itu sudah berhasil dipadamkan. Beberapa daerah juga evacuation alert-nya sudah di lift, sudah diangkat, tapi sayangnya per semalam itu yang di Palisade meluas Mas, udah hampir mendekati kampus UCLA yang ya istilahnya border antara kota LA dengan kota Santa Monica, Mas Ijul, seperti itu. Ya Ibu Dewi, kemudian kerusakan akibat dari kebakaran ini seperti apa dan berapa luas area yang terdampak karena kebakaran ini, Ibu? Kalau casualties-nya kayaknya tuh film-film itu ya, footage yang beredar di TV itu beneran seperti itu, Mbak Sekar. Rumah lulu lantak, bisnis. Karena kan ini banyaknya di suburb kan, Mbak Sekar, jadi rata-rata juga orang tinggal di situ, mencari nafkah di situ. Itu benar-benar luluh, lantak. Kalau untuk luasnya, maaf saya nggak bisa jawab, tapi memang kan dia ada 7 titik kalau nggak salah ya, yang seperti kayak di Palisades, kayaknya sudah lebih dari 30.000 acre. Jadi memang luas banget dan itu pemukiman yang untuk beberapa daerah yang memang daerah elit, tapi kalau kayak di Altadena yang di Eaton Canyon itu mostly banyak yang sepertinya dari kalangan menengah, jadi kayak benar-benar ya nggak bisa dibayangin deh Mbak Sekar, benar-benar seperti yang di footage ini, benar-benar luluh lantak, benar-benar seperti itu. Ya, Ibu Dewi, sejauh ini kami mendapatkan informasi sudah ada lebih dari 70 orang yang dievakuasi dari Los Angeles. Kami ingin tahu bagaimana kondisi dari warga negara Indonesia di sana. Ada berapa orang WNI yang dievakuasi? Kalau WNI, Mas Ijul, kita harus acungi jempol karena tidak ada kepanikan. Tidak banyak yang minta bantuan ke KJRI. Kami buka hotline, kami buka imbauan di sosmed, kami juga membuka shelter di kantor seandainya ada yang memerlukan. Kalau WNI jumlahnya, kalau yang legal ya Mas ya, yang maksudnya bukan yang bukan legal. Kalau yang mendaftar, yang melapor ke KJRI untuk daerah-daerah yang terdampak yang seperti tadi disebut di Palisade, di Pasadena, di Altadena itu sebenarnya hanya 97 Mas. Tapi ini kan catatan resmi. Saya yakin jumlah realnya lebih banyak. Dan kalau berapa yang mengungsi, kebetulan yang mengkontak KJRI itu hanya 4 keluarga Mas. Hanya 1 yang saya tahu mengungsi ke gereja di West Hill, sisanya mengungsi ke keluarga. Dan kalau dari pantauan kami di simpul-simpul masyarakat, memang umumnya yang melakukan evakuasi mandiri langsung mengungsi ke keluarga atau teman-temannya yang wilayahnya masih tetap aman dari kebakaran, Mas Ijul, seperti itu. Ya Ibu Dewi, untuk para WNI yang melapor ke KJRI, kemudian langkah yang diambil oleh pihak KJRI di Los Angeles seperti apa Ibu? Kalau yang kemarin sih yang mengontak kami itu sebenarnya ketika masih awal-awal Mbak Sekar, jadi ketika masih dalam kondisi mungkin panik ya, ada yang menanyakan rute evakuasi. Tapi jelas kami sampaikan bahwa memang untungnya kan di sini kan peringatan bencana ini kan sangat baik ya Mbak Sekar ya, jadi kami minta mereka tetap patuhi semua alert yang dikirim ke ponsel kita itu, di mana rute evakuasi, bagaimana evakuasi rutenya dan kemana mereka harus berlindung. Jadi pemerintah di sini kan juga buka banyak shelter, dan rata-rata menanyakan apa kalau sampai last resort, apa mereka bisa berlindung di KJRI. Dan sejauh ini baru 1 keluarga yang meminta bantuan makanan kepada kami, Mbak Sekar. Jadi kemarin sudah kita sampaikan makanan, baik makanan instan maupun makanan panas, maupun masker N95, juga vitamin untuk keluarga yang meminta.
Seperti itu, Mbak Skar. Ya Ibu, sejauh ini baru ada 4 keluarga yang melaporkan. Lalu bagaimana dengan WNI lainnya? Apakah dianjurkan semuanya untuk melapor ke KJRI? Lalu mungkin bisa disebutkan Ibu hotline untuk menghubungi KJRI? Kalau lapor diri kan sebenarnya kan kita nggak pernah menjadikan itu compulsory kan ya Mas ya. Ya harusnya sih mereka lapor diri gitu kan. Tapi seperti yang 97 ini memang yang mungkin dekat dengan KJRI, mungkin memang merasa penting perlu gitu kan, Mas. Kalau kita soalnya nggak bisa maksa sih mereka harus lapor atau enggak. Tapi kebetulan kita kan memang aktif di simpul-simpul masyarakat. Jadi kita lewat grup WA, lewat juga mahasiswa, ada juga kita ikut di grup WA mahasiswa. Kita peganglah istilahnya yang menjadi lurah-lurahnya mahasiswa, misal seperti itu Mas Ijo. Kalau untuk hotline kami, bisa kontak kami di, sebentar ya Mas, sorry nih saya juga karena disimpan jadinya saya nggak hafal. 2+1 213-590-8095. Kita nomor hotline KJRI LE yang 24 jam 7 hari seminggu aktif Mas Ijo. Oke Ibu Dewi, selain tadi ada sebanyak 97 WNI yang melapor ke KJRI, kemudian apabila ada WNI di luar sana yang mungkin tidak terjangkau begitu ya dari pihak KJRI karena mungkin belum mengetahui bagaimana untuk menghubungi KJRI, adakah pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada WNI di luar sana akan langkah apa saja yang bisa dilakukan gitu untuk menghadapi situasi kebakaran ini? Pesan kami hanya satu, ikuti peraturan dari pemerintah. Pokoknya ada alert, langsung waspada, pantau website-website yang memang berhubungan dengan bencana alam seperti fire.ca.gov atau lefd.gov itu terus dipantau karena kami juga terus memantau dari situs websitenya pemerintah California. Cek dan patuhi peraturan dari pemerintah setempat. Pastikan juga kalau untuk daerah-daerah yang sekiranya mungkin sudah mendekati, kita juga harus siap namanya go back kan Baskar. Jadi siapin juga kalau memang harus evakuasi, setidaknya kita sudah siap dengan kebutuhan pribadi kita, obat-obatan, hal-hal yang istilahnya kalau kita harus di shelter itu yang tidak bisa didapat dengan mudah. Jadi harus siap itu go back-nya. Harus ikuti panduan dari pemerintah setempat. Dan kalau ada sesuatu hal yang memang di luar mereka tidak harus bingung harus mau ngapain, langsung kontak kami. Yang hotline-nya sudah tadi disampaikan, +1 213-590-8095. Seperti itu Mbak Sekar, terima kasih. Baik, Ibu, untuk kami juga ingin tahu upaya KJRI sejauh ini apakah ada upaya untuk melakukan pendataan bagi orang-orang atau WNI yang berada di shelter-shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat di sana? Jadi kemarin langsung 2 hari setelah bencana, hari Kamis, Pak Konjen dengan langsung turun, kita langsung mau ngecek ke shelter di Pasadena karena menurut kami daerah yang kemungkinan besar banyak WNI itu di daerah Pasadena, tapi sayangnya Mas, Pak Konjen dan kami tidak bisa masuk, tidak boleh masuk karena ya keadaannya kan lagi riuh ya. Kita tanya soal berapa orang Indonesia, dia bilang ya nggak bisa. Sekarang tuh prioritas mereka adalah memasukkan orang ke shelter, melindungi orang. Jadi untuk masuk shelter tuh hanya perlu nama dan nomor telepon, tidak ada pendataan nationality, tidak ada pendataan dari mana mereka berasal. Jadi untuk saat ini memang kecuali kami mendapat info dari teman-teman masyarakat diaspora Indonesia yang lain, sulit Mas untuk kita mendapat data yang fix, ya setidaknya untuk saat inilah, karena memang sekarang prioritasnya adalah menyelamatkan mereka dulu. Jadi kalau untuk angka kita belum bisa kasih berapa yang WNI kita yang menjadi korban. Jadi sejauh ini hanya dari berita-berita dari simpul-simpul masyarakat saja, Mas Ijol, seperti itu.
Baik, terima kasih Ibu Dewi atas laporannya mengenai kondisi WNI terkini di Amerika Serikat. Kami juga berharap agar baik seluruh warga negara Indonesia dan juga lainnya di sana mendapatkan kondisi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sama-sama Mbak Sekar, masih